Selamat pagi, selamat ketemu kembali di channel YouTube Golden Moment Life. Senang sekali ya, di video ini kami bisa menyapa kalian kembali. Ya, tentunya masih di program trading ya, challenge dengan modal 350.000. Dan semoga dari video ini kalian semua bisa mengambil sedikit ilmu ataupun sedikit pengalaman ya, dan bisa semakin menambah semangat kalian dalam bertrading ya teman-teman. Sebelum saya lanjut untuk melakukan trading, saya akan disclaimer terlebih dahulu bahwa trading atau perdagangan online itu memiliki resiko yang besar teman-teman ya. Selain kita bisa mendapatkan keuntungan secara cepat, kita juga bisa kehilangan atau mengalami loss secara cepat juga teman-teman. Oleh sebab itu kebijakan pribadi itu sangat diperlukan ya teman-teman. Dan sebagai informasi juga bahwa channel YouTube Trading Golden Moment Life tidak pernah menawarkan ataupun membuat hal-hal yang aneh-aneh teman-teman. Misalnya jasa titip dana, jasa joki, tidak pernah ya teman-teman. Jadi misalnya ada oknum atau ada orang mengatasnamakan Golden Moment Life ya, untuk bekerja sama, misalnya titip dana ataupun joki trading ya, itu 100%, 1000%, 10.000% itu bukan dari Golden Moment Life yang asli teman-teman. Jadi lebih baik kalian tidak usah mempercayai hal-hal itu ya teman-teman. Lebih baik kita trading sendiri ya, belajar trading sendiri, menjadi trader mandiri ya. Ketika profit, kita mendapatkan profit kita sendiri, dan ketika loss, kita bisa mengambil ilmu dan pengalaman kita sendiri teman-teman. Seperti itu. Jadi kita tidak akan merasa was-was ketika kita loss, tidak akan merasa terlalu rugi, karena itu adalah pengalaman trading kita sendiri ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, simak video ini ya, jangan di skip-skip, simak sampai akhir supaya kalian juga bisa paham teman-teman. Dan di sini saldo saya sekarang sudah mencapai 729.000 sekian ya. Dan sekarang saya akan mengatur untuk membuka nilai investasi sebesar 18.500 ya. Saya naikkan lagi 1.500 teman-teman ya. Ya kalau bisa tiap hari itu naik 1.000 teman-teman ya, kalau bisa. Nah, jadi kita naik terus, semakin hari semakin banyak teman-teman ya, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit seperti itu teman-teman. Oke, di sini saya coba open posisi buy, dan di sini saya juga menggunakan yang namanya sistem kompensasi teman-teman. Jadi teman-teman bisa memahami apa itu kompensasi ya. Kompensasi adalah ketika kita misalnya loss ya, di open posisi pertama loss, maka kita melakukan kompensasi dengan melakukan open posisi dikali 2 teman-teman ya. Nah, jumlah open posisi pertama yang loss tersebut dikali 2 teman-teman. Kalau saya dikali 2, kalau banyak orang-orang di luar sana dikali 2,5, bahkan dikali 3 teman-teman ya. Itu tergantung dari kebijakan trader masing-masing sih ya. Profit ya teman-teman. Oke, sambil ngobrol sambil saya jelaskan juga teman-teman. Di sini saya menggunakan indikator Bollinger Band periode 20 teman-teman ya. Ini sebenarnya banyak sih teman-teman, indikatornya itu banyak di sini. Cuman tidak semua kita pahami teman-teman. Oleh sebab itu
cukup gunakan indikator yang kita pahami saja. Indikator itu bukan untuk keren-kerenan teman-teman ya, bukan untuk tampilan supaya lebih kelihatan keren, bukan ya teman-teman. Indikator itu kita pasang untuk membantu memudahkan kita dalam melakukan analisa teman-teman ya, seperti itu. Dan indikator ini tujuannya hanya untuk memudahkan kita aja ya teman-teman, seperti itu. Misalnya kalau menggunakan indikator Bollinger Band periode 20, itu misalnya sudah ada momen seperti ini teman-teman ya. Nah, momen candle menyentuh di garis paling atas ini ya. Nah, maka kita prediksi untuk melakukan open posisi turun teman-teman nih ya. Begitu juga ketika sudah ada momen menyentuh di garis paling bawah seperti ini ya, maka kita prediksi untuk melakukan open posisi buy. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini dia yang sedang terjadi, dia sudah menyentuh di garis paling atas di sini teman-teman, tapi ini telat saya open posisinya ini teman-teman ya, dia akan turun tapi saya telat open posisinya teman-teman. Momen-momennya itu seperti itu ya, dan kita harus tetap yakin dengan strategi yang kita miliki teman-teman ya. Kalau misalnya kita ragu-ragu, nah itu yang bahaya teman-teman. Kalau kita yakin ya harus tetap yakin teman-teman. Misalnya yang terjadi justru loss, nah itu namanya pergerakan market tidak sesuai dengan analisa kita teman-teman ya. Seperti ini misalnya nanti loss, ya berarti pergerakan marketnya tidak sesuai dengan yang sedang kita analisa, artinya meleset ya, dan kita loss. Nah seperti ini, semoga ini kalau misalnya ini profit kan berarti sesuai analisa teman-teman. Tapi kalau misalnya loss, kita masih bisa kompensasi teman-teman ya, seperti itu. Ayo, nah profit teman-teman ya, harus tetap yakin gitu loh, yakin. Yang pertama harus pahami strateginya, pahami indikatornya ya, cara kerja indikatornya. Kemudian harus tetap yakin dengan strateginya ya, harus berani melakukan open posisi sesuai dengan analisa teman-teman. Kalau misalnya analisa kalian sembarangan, kalian bahkan kalian tidak yakin dengan analisa kalian, ya untuk apa kalian trading teman-teman? Itu yang menyebabkan kalian loss kan, karena kalian sendiri tidak pernah yakin dengan analisa kalian, tidak yakin dengan strategi kalian. Gimana kalian mau melakukan trading kalau seperti itu ya kan? Lebih baik kita yakin dengan strategi yang kita miliki. Misalnya seperti saya teman-teman, saya menggunakan indikator Bollinger Band periode 20 ya. Jadi saya yakin dengan indikator itu teman-teman ya, dengan momen-momen yang terjadi di market ini ya, sesuai dengan bantuan indikator Bollinger Band 20. Ketika momen-momennya sudah terjadi, maka saya akan open posisi sesuai dengan analisa yang harus saya lakukan teman-teman. Oke, jadi kalau momennya masih seperti ini ya, jangan open posisi dulu, ini membingungkan. Nah, kita tunggu dulu ya, kita tunggu dulu ada candle menyentuh di garis paling bawah. Nah, ini belum dia. Nah, ternyata udah naik duluan kan gitu teman-teman. Ini bakalan kemana lagi kan? Kita jangan semua candle kita open posisi teman-teman, nggak boleh ya, itu berbahaya teman-teman. Kalau semua candle kita open posisi, itu sama aja kita melakukan judi teman-teman ya. Oke. Memang trading ini banyak orang menyebutnya sebagai judi ya. Nah itu tidak masalah ya, maksudnya itu tergantung dari persepsi orang masing-masing. Kalau memang menganggap bahwa trading itu sebagai judi, ya tidak masalah. Tapi saya sendiri sebagai seorang trader, jangan menjadikan trading itu sebagai judi teman-teman, atau sebagai taruhan ya.
kita harus menggunakan strategi dan analisa yang benar. Jangan berjudi lah gitu, jangan bertaruh di sini gitu teman-teman.